يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا. Qala Muhammad Basudan Al-Hadrami min Bahrir Rajaz. Telah berkata Muhammad Basudan Al-Hadrami dari Bahar Rajaz. Jadi ini ya kalau kita mau nyanyiin baharnya namanya Bahar Rajaz. Wa kullu ma bihil kitabu qad warad mufassalan wa mujmalan fal yu'taqad. Artinya, dan semua yang ada di dalam Alkitab, yaitu sungguh telah datang keterangannya, ada yang secara terperinci, ada yang secara global. Fal yu'taqad, maka hendaklah diyakini. Jadi apa yang tadi sudah disampaikan ya oleh Imam An-Nawawi ya terkait tentang kitab dan suhuf, itu penjelasannya sudah ya secara terperinci maupun secara mujmal, secara global. Dan memang isi kitab itu ya ada yang mufassal, ada yang mujmal, ada yang memang terperinci isinya, ada juga yang secara global, secara garis besarnya saja. Begitu kata Muhammad Basudan Al-Hadrami. Qalluhu warad bil bina'i lil fa'ili. Waroda itu mabni lil fa'il, maknahu hadara. Waroda artinya datang. Datang itu artinya hadara, hadir. Alal majazi. Ya, majaz. Jadi kitab datang artinya itu majazi artinya. Biasanya yang datang kan manusia. Ya, nah ini sekarang maknanya kitab datang itu makna majaz. Kitab hadir makna majaz. Wa qalluhu falyu'taqad, dan bermula perkataannya falyu'taqad bil bina'i lil majhuli, itu mabni lil majhul. Yu'taqadu, yu'taqad ya itu mabni lil majhul. Cirinya mana? Didomakan di awalnya, difathahkan sebelum akhir. Kalau fi'il mudhari itu yu'taqad kan fi'il mudhari, makanya didomakan awalnya yu ya, kemudian difathahkan sebelum akhirnya qad. Qofnya dibaca fathah, sama aja. Yadribu jadi apa? Yudrabu. Faqaulun nazimi, maka bermula perkataan nazim wasuhupun. Nah, kita kembali ke atas tuh. Wasuhupul khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Ya, suhub itu dibaca domah, sodnya dan haknya. Jam'u sohipatin, bentuk jamak dari sohipah. Kalau sohipah mufrad, kalau jamaknya suhupun. Ya, sohipatun, sohipatani, suhupun. Satu suhub bahasa Arabnya sohipah. Kalau dua suhub sohipatani. Nah kalau udah tiga lebih banyak terus ke atas dari tiga suhub. Ya, jadi suhub itu bentuknya apa? Jamak. Jamak apa? Jamak taksir. Wal muradu bil khalili, dan yang dimaksud dengan kata-kata al khalil huwa sayyiduna Ibrahim, yaitu ya Sayyidina Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim dikenal juga dengan Khalilullah. Wabil kalimi, dan dengan kata-kata kalim huwa Sayyidina Musa, itu adalah Sayyidina Musa. Kalau Nabi Musa disebut dengan Kalimullah. Jadi ada Kalimullah Nabi Musa, ada Khalilullah Nabi Ibrahim, ada Ruhullah Nabi apa? Nabi Isa. Ya, Ruhullah Nabi Isa. Habibullah Nabi Muhammad. Itu satu ya julukan yang memang ya salah satu bentuk keistimewaan tersendiri. Khalilullah, Habibullah, Kalimullah, Ruhullah. Ya, begitu saudara.
Wal hakamu bi fathata ini. Nah, sementara lafaz al hakam itu dibaca fathah dua-duanya, haknya fathah, kapnya fathah. Qala Suyuti, berkata Imam As-Suyuti, maknanya hakam itu apa? Min ahkamit tadbiri, daripada hukum-hukum yang ya ngatur, ai atqanahu fi wadil asbabi allati ya bifaidin anha ya al maqadir. Jadi artinya ya ahkamut tadbir itu yaitu yang dimaksud menjaganya di dalam ya meletakkan sebab-sebab yang ada yang dibatasi oleh ukuran-ukuran. Wa maknal alimi, dan bermula makna alim. Ilm itu min ilmihi, daripada ilmu Allah, ghaira mustapadin, yang tidak bisa diambil dengan cara istifadah, artinya dengan cara proses belajar. Allah punya ilmu, nggak pakai proses belajar. Wa maklumatuhu, dan maklumatnya Allah ma'laha min napadin. Jadi ilmu-ilmu yang dimiliki oleh Allah itu nggak akan hancur, nggak akan rusak. Ya, jadi nggak pakai proses belajar. Beda dengan ilmu manusia. Kalau kita punya ilmu, prosesnya pakai apa? Belajar. Sebab kata Nabi, al-ilmu bitta'allumi. Ya, ilmu itu prosesnya dengan apa? Dengan belajar. Tapi kalau ilmunya Allah nggak begitu. Allah udah punyanya. Kalau Nabi Muhammad punya ilmu, yang ngajarin Allah. Ya, dia nggak punya guru yang lain. Ya Allah langsung. Makanya Nabi Muhammad disebut ummi. Karena memang Nabi Muhammad nggak pernah belajar. Kali di SD mana gitu enggak. Ya, memang Nabi Muhammad nggak pernah belajar. Yang mengajarkan langsung Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihissalam. Tuh begitu. Jadi kalau Allah punya ilmu nggak pakai proses belajar. Tapi kalau manusia mesti ada proses belajarnya. Sehingga sampai Nabi Muhammad bilang al ilmu bitta'allum, tuh ilmu itu ya prosesnya dengan belajar. Bahkan kata Sayyidina Ali, ala lantana lal'il illa bisittatin. Zakain sampai tuli zamani. Zakain wahirsin wastibari ya bulgotin ya irsadi ustazi watuli zamani. Ada 6 persyaratannya kalau pengen dapat ilmu. Pertama, punya kecerdasan. Yang kedua, ada kemauan. Ya. Yang ketiga, ada biaya. Yang keempat, ada kesabaran. Yang kelima, ya selalu ikutin petunjuk gurunya. Yang keenam, waktunya cukup lama. Itu begitu. Jadi ilmu itu diperoleh dengan 6 tadi itu. Tanpa 6 susah. Kita yang namanya ngaji enggak perlu ya waktu singkat, tapi membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena memang dibilang tulu zamani. Ya tulu zamani. Makanya enggak ada yang namanya pesantren kilat. Ya, emangnya apaan kilat? Ya orang mondok ada yang 20 tahun ya. Gitu. Ada yang tuh guru-guru kita ya mondoknya ada yang 10 tahun. Udah 10 tahun pulang bukan kagak ngaji, masih ngaji lagi. Orang ngajar kan ngaji juga ya. Ngaji. Ya, sampai di rumah diberikan kepercayaan untuk mengajar. Ngaji juga. Sebab orang kalau ngajar kan otomatis mutolaah juga. Sama-sama kita belajar. Tuh seperti itu. Cuma beda madhab doang. Ya, begitu. Iya. Kita dulu di sekolah kan banyak yang sama-sama ya. Ya. Ya, saya pernah dulu ya sekelas sama siapa pada nih. Ya waktu di SD Al-Falah sama sekelas, cuma beda madhab doang. Ya, yang satu madhab ke sono, saya madhab kemari. Nah, begitu. Jadi namanya tetap belajar. Belajar itu tulu zamani. Makanya kita jangan berhenti untuk belajar. Silahkan belajar terus. Proses belajar itu ya tidak dibatasi dengan waktu dan usia. Gitu. Jadi orang yang udah mondok, ada yang udah 5 tahun mondok, ada yang 10 tahun, bahkan ada yang lebih, tetap sampai di rumah dia disuruh ngajar, tetap belajar namanya. Ya, jadi orang yang alim dan orang yang muta'alim itu sama-sama
ya dapat ya apa namanya nilai yang istimewa. Karena di dalam hadis Rasulullah bilang ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunia dilaknat dan juga isinya semuanya dilaknat. Illal alim wal muta'allim. Kecuali orang yang alim dan orang yang muta'allim. Terus wadzakiron lillah, orang yang selalu zikir kepada Allah. Tuh, makanya orang kalau yang mau ya selalu belajar, ya itu insya Allah tidak dilaknat. Ya, tuh alim sama muta'alim yang selalu belajar. Ya, nah kemudian orang yang mau zikir kepada Allah. Nah itu yang tidak akan dilaknat di dunia. Selain itu dunia sama isinya dilaknat semuanya. Ya, nauzubillah min dzalik. Itu seperti itu. Makanya ilmu prosesnya pakai belajar. Tapi ilmunya Allah enggak. Allah mah enggak pakai belajar. Ya, Allah Maha punya ilmu. Ya, makanya dibilang ya Allah itu alim. Ya, Allah itu alim, tapi ilmunya Allah tidak ada proses pakai belajar. Ya, Allah belajarnya sama siapa entar? Tuh, begitu. Jadi Allah emang udah punya ilmu. Habis begitu aja ceritanya. Jadi yang ditanya, Allah dulu punya ilmu belajarnya sama siapa ya? Tuh, gurunya di mana? Ya, S1, S2, S3. Ya enggak. Ya, Allah punya ilmu, udah cukup selesai. Ya, tanpa proses belajar. Nah, kalau kita ilmu kita harus pakai proses belajar. Ya, ini pahami ini akidah. Ya seperti itu. Jadi manusia nggak ada. Orang punya ilmu laduni sama belajar juga. Ya, itu kan ada yang kadang-kadang ada ilmu laduni, tapi prosesnya tetap belajar. Cuma belajarnya beda mungkin. Kalau dia belajar ke Imam Syafi'i, baca kitab langsung dihafal. Diliatin doang kebet hafal semuanya. Ya, baru dilihat kebet satu-satu, udah hafal semua. Ya, kita ya kadang-kadang ya udah baca, udah ngapalin, besok kesandung lupa aja lagi. Tuh begitu. Sebenarnya kita nih kalau nggak punya penyakit lupa udah pada pinter semua. Betul nggak? Iya. Nah, orang ilmu udah diajarin semuanya. Ya cuma tuh kadang-kadang apatul ilmi apa? Amnesia. Penyakitnya ilmu kan lupa. Ya Allah, iya sebenarnya dulu sudah belajar, lupa lagi. Nah itu gitu. Iya, jadi lupa. Jadi salah satu ya keistimewaan orang yang punya laduni itu ilmu laduni bukan berarti nggak belajar, cuma beda makomnya, cepet. Ada orang yang mondok cuma sebulan, 2 bulan, 3 bulan pulang, hebat udah. Itu Ki Fuad Hasyim, saya punya guru di Cirebon, ya beliau tuh cerita begitu. Saya mondok di pondok sana sebulan, pindah lagi pondok sana sebulan. Pindah pondok sana sebulan, pulang, pinter udah. Ya. Itu begitu. Jadi ya orang memang kalau Allah mau kasih ilmu tuh kadang-kadang gampang begitu aja. Ada orang yang udah 10 tahun mondok pulang, ya artinya biasa aja. Ya. Tapi ada orang yang mondok cuma beberapa tahun pulang jadi. Jadi artinya apa? Tetap ilmu prosesnya belajar. Cuma ada yang cara dapatnya cepat, ada yang lambat, ada yang memang lambat banget. Nah begitu. Dan kadang-kadang ya sampai di rumah ya kelupaan semuanya. Ya. Makanya ilmu nggak bisa diwarisin. Kalau ilmu bisa diwarisin enak tuh. Kita punya orang tua pintar, kita punya guru pintar, pas banget dia mau meninggal, kita minta diwarisnya aja, tolonglah tinggalin ilmunya. Nah, begitu. Kalau ulama kita, guru kita meninggal, berarti ilmunya dibawa nggak? Dibawa. Nah itu. Jadi kalau ada ulama kita, ada guru-guru kita meninggal dunia, otomatis ya itu dibawa juga ilmunya. Makanya kita kehilangannya begitu. Ya, kalau ulama kita meninggal, ya Allah sedih kita. Kenapa? Ulama kita meninggal dibawa ilmunya yang mestinya itu masih kita butuhkan. Nah, itu begitu. Ya. Jadi proses ilmu itu dengan belajar. Tapi Allah nggak pakai belajar. Dan Allah ilmunya nggak akan punah.
nggak akan habis. Ya, itu seperti itu. Kalau manusia ilmunya dikasih dikit, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah saya berikan kepada kamu ilmu kecuali hanya sedikit. Jadi ilmu Allah banyak banget. Sering saya sampaikan, yang gampang kita perumpamakan, ilmunya Allah itu air laut. Kalau yang dikasih sama manusia cuma setetes air laut, kita celupkan, ya jari kita angkat. Kira-kira air laut berkurang nggak? Berkurang. Itu yang ada di selunjuk kita basah. Ini kan air laut. Berarti kurangnya segitu tuh. Itu ilmu manusia segitu doang dikasih. Nah sementara air laut banyak banget. Itu ilmunya Allah. Itu yang dikatakan wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ya. Nah ini yang dimaksud ya wa ma'lumatuhu malaha min apadin begitu. Intaha, selesai apa yang dikemukakan oleh Imam As-Suyuti. Faidatun, ini satu faidah, ruya diriwayatkan min hadisi Abi Dzarrin, yang datangnya dari hadis ya riwayat daripada Imam Abu Dzar. Qala, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, saya berkata ya Rasulullah, pamakanat suhufi Ibrahim, bagaimana isi daripada suhufnya Nabi Ibrahim? Qala, maka Nabi bersabda, kanat hiya kulluha amsalan. Ya, isi daripada suhuf Nabi Ibrahim semuanya bentuknya perumpamaan. Minha, di antaranya, ini isi daripada suhuf Nabi Ibrahim, di antaranya kata Rasulullah ketika ditanya oleh Abu Dzar. Isinya di antaranya ayyuhal ya malikul musallat, wahai para raja yang berkuasa, al-mubtali, yang akan hancur, al-maghruru, yang tertipu, inni lam ab'aska, tidaklah saya mengutus engkau, litajma'ad dunya, untuk mengumpulkan dunia, ba'duha ala ba'din, sebagian atas sebagian yang lain, walakin ba'astuka, akan tetapi saya, kata Allah, mengutus kamu ya supaya apa? Litarudda anni da'watal mazlum, supaya kamu bisa menolak dari saya doa orang yang dizolimi. Fa inni, maka sesungguhnya la arudduha, saya tidak akan menolak doa orang yang dizolimi, walau kanat min fami kafirin, sekalipun itu terlontar dari mulutnya orang kafir. Jadi dalam isi suhuf Nabi Ibrahim diantaranya begitu, hati-hati jangan sampai ada orang yang dizolimi. Tuh, jangan sampai ada orang dizolimi. Kenapa? Sebab doa orang yang dizolimi tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya doa orang yang dizolimi itu mustajab, diterima langsung oleh Allah, walaupun ya dari mulut orang kafir. Selama orang itu dizolimi, Allah kagak lihat kafirnya, tapi yang dilihat dia dizolimi, sehingga doanya orang yang dizolimi itu mustajab. Tuh, makanya kita jangan sampai berbuat zolim. Tuh, dalam suhuf Nabi Ibrahim begitu. Kalau kita berbuat zolim, ada orang yang dizolimi, nanti kalau dia berdoa, doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Walaupun orang yang dizolimi itu adalah orang kafir. Orang kafir kita zolimi, dia berdoa, diterima juga sama Allah. Diterima juga oleh Allah. Makanya takut, jangan. Ittaqi dakwatal mazlum, begitu. Awas, hati-hati ya terhadap doa orang dizolimi. Makanya kita nggak boleh zolim orang lain, nggak boleh. Sebab orang kalau udah dizolimi, dia menadahkan tangan, dia berdoa sama Allah, ya itu pasti diterima doanya, sekalipun dia orang kafir. Jadi dalam salah satu hadis Nabi nggak lihat orang kafirnya, nggak dilihat, tapi yang dilihat dia dizolimi. Makanya banyak di kitab-kitab cerita tuh, banyak orang dizolimi, ketika dia berdoa langsung diijabah ya doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantara isi suhuf Nabi Ibrahim begitu. Wa minha, dan diantara isinya kitab atau suhuf Nabi Ibrahim, wa alal akili, dan kewajiban bagi orang yang berakal, ayyakuna lahu sa'atun, dia memiliki satu saat, yunaji fiha rabbahu azza wa jalla,
ya dia harus membuatkan satu waktu di mana dia bisa bermunajat kepada Tuhannya Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita jadi orang cerdas, kita di dalam ya waktu-waktu yang Allah berikan, buatkan waktu di mana kita bisa bermunajat. 24 jam tuh yang Allah kasih. Ayo kita buatkan waktu untuk munajat kepada Allah. Ya, jangan buat mancing mulu, jangan. Ya, waktu-waktu kita mancing mulu, jangan. Buatkan ya waktu untuk munajat kepada Allah. Artinya munajat itu zikir. Ya, kita punya wirid-wirid kita baca. Gitu. Buatkan waktu kita di rumah untuk berzikir. Itu namanya kita ya punya saat yunaji rabbah. Kita bisa bermunajat kepada Allah. Gitu. Jadi jangan rame-rame mulu zikirnya. Kalau rame-rame mulu ya kurang mantep. Suatu saat kita buat waktu untuk kita sendiri. Ya munajat kepada Allah. Gitu. Zikir berkelompok boleh. Tapi jangan berkelompok terus. Tapi ayo kita juga punya waktu tersendiri. Sehingga kita akan merasakan bagaimana lezatnya kita bermunajat dengan Allah. Itu begitu. Ya, namanya kita punya satu saat waktu untuk yunaji fiha rabbah. Itu namanya orang cerdas. Ya, jadi kalau dikatakan orang cerdas itu begitu. Dari 24 jam dibuatkan waktu untuk munajat kepada Allah. Wasa'atun yuhasibu fiha nafsahu, kemudian orang yang cerdas juga dia harus membuat saat waktu di mana dia bisa muhasabah, introspeksi terhadap dirinya. Tuh, muhasabah. Misalnya kita mau tidur, muhasabah dulu. Dari pagi apa yang saya sudah kerjakan sampai saya mau tidur ini. Oh, ternyata saya tadi melakukan kesalahan. Cepat taubat. Oh, ternyata kita sudah banyak melakukan kebaikan-kebaikan dalam hati. Ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini ya mudah-mudahan Allah kasih keredoan dan diterima. Tuh. Jadi kita harus punya waktu untuk muhasabah. Artinya muhasabah apa? Introspeksi. Tuh. Jadi jangan terlalu lama kelupaan. Ya, muhasabahnya setahun sekali, lupa kita. Ya, jadi kalau bisa tuh tiap hari mau tidur minal kita udah muhasabah. Mau tidur sebelum kita membaringkan ya badan kita ke tempat tidur, kita ingat-ingat, ya Allah, sejak saya bangun tidur tadi sampai saat ini mau tidur lagi, apa yang telah saya kerjakan ya Allah. Dari mulai bangun tidur kita bisa tahajud, alhamdulillah. Kita bisa sholat subuh berjamaah, alhamdulillah. Kita bisa olahraga, alhamdulillah. Kita bisa apalagi dah tuh, bisa ngaji, alhamdulillah. Bisa sholat duha, alhamdulillah. Sholat zuhur di awal waktu, alhamdulillah. Sholat asar di awal waktu, alhamdulillah. Sholat maghrib di awal waktu, alhamdulillah. Sholat isya di awal waktu, alhamdulillah. Kan enak tuh. Kita bilang alhamdulillah. Tapi kalau kita muhasabah, nih mau tidur nih kita muhasabah. Dari mulai bangun tidur, ya Allah mohon maaf saya kesiangan subuh. Nah, dari bangun tidur udah minta maaf sama Allah. Astagfirullah ya Allah, tadi saya tidur enak banget ya Allah, bangun jam 6:30. Begitu. Istighfar, cepat-cepat istighfar. Astagfirullahalazim. Ya Allah ampunkanlah dosa kesalahan saya ya Allah. Saya tadi pagi sholat subuh jam 6:30 ya Allah. Ya, orang-orang bilang saya sholat isyraq, orang sholat ya apa duha, ternyata saya sholat subuh. Ya. Ada yang bilang lagi, ya Allah, mohon maaf saya tadi sholat subuhnya jam 7. Ya. Ada yang bilang, kok kamu sholat duha pakai kunut? Bukan. Ya, bukan sholat duha, saya sholat subuh karena saya kesiangan. Tapi dia jujur. Udah introspeksi, alhamdulillah, udah taubat, udah istighfar. Allah demen begitu. Ya, mudah-mudahan besok nggak diulangin lagi. Ya, itu subuh dah kagak bener dah tuh, udah jam 7 sholatnya.
Ya terus ternyata saya dari pagi tadi nggak ngapa-ngapain, main catur doang ya Allah. Tuh. Main catur lagi. Ya, zuhur juga saya tadi udah ya sholatnya terlambat 2:30 saya baru sholat zuhur ya Allah. Rapi sholat zuhur terdengar suara asar. Ya. Nah begitu. Jadi kita introspeksi, muhasabah, evaluasi diri kita, apa yang telah kita lakukan. Tuh begitu. Sehingga nanti pas lagi mau tidur kita tahu, oh ternyata hari ini saya banyak melakukan kesalahan. Istighfar udah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Itu artinya kita menyadari. Ya. Nah baru dah kita mohon ampun sama Allah. Ya Allah mudah-mudahan sekarang saya mau tidur ya Allah. Ya saya niat nanti malam saya mau bangun lebih awal. Mudah-mudahan saya kagak kesiangan lagi ya Allah. Bener bangun jam 4. Bisa sholat tahajud. Sholat subuh di awal waktu. Bisa berjamaah. Masya Allah. Enak gak kira-kira? Enak. Karena muhasabah dia. Tuh. Jadi cepat memperbaiki. Makanya orang yang cerdas dibuatkan waktu ya untuk muhasabah, introspeksi terhadap dirinya. Wasa'atun yatafakkaru fi hasan Allah Ta'ala, dan ada satu saat dia merenung ya terkait tentang ciptaan Allah. Ya Allah dipikirin, di merenung tuh ciptaan Allah. Langit Allah ciptakan kagak pakai tiang. Betul. Iya, pernah enggak kita mikirin? Ya. Allah menciptakan langit ada tiangnya enggak? Ada tiangnya enggak? Ada. Ada berapa tiangnya? Enggak ada. Langit enggak ada tiangnya. Hanya Allah yang bisa dan mampu. Coba kita bikin rumah. Ya walaupun rumah kecil banget, ada tiangnya enggak? Ada. Coba sekali-kali bikin rumah enggak pakai tiang. Kagak rubuh. Ya, enggak jadi. Ini tiangnya udah banyak nih. Tuh, ini tiang. Ya. Tapi Allah membuat langit enggak pakai tiang. Pernah mikirin? Tafakur kita merenung kita. Masya Allah itu nanti dapat ganjaran pahala dari Allah. Wasa'atun yahlu, dan ada satu saat kita kosongkan. Ayat jarradu piha, kita kosongkan di dalam waktu itu lihajati, untuk hajat kita. Ya kadang-kadang kita butuh bersama dengan keluarga, minal mat'ami untuk makan, wal masrobi minum, silakan. Ya kita pengen makan, pengen minum, ngerokok, ya ngopi, nggak apa-apa, buatkan waktu begitu, nikmati hidup ini. Ya kalau lagi ngerokok, ngebul, enak nggak kira-kira? Enak, nggak ada yang kita lihat, udah milik kita semua dunia, ya. Enak banget kalau lagi ngerokok begitu ya. Ngopi dah, ya ngopi. Yang punya mertua udah kagak kelihatan udah mertua, ya. Nah begitu. Ya Allah, itu boleh kita nikmati. Itu termasuk syukur nikmat. Itu namanya mat'am. Silakan makan. Masyrob, silakan minum. Allah kasih rezeki emang. Ya silakan. Ya kita kumpul sama keluarga, makan siang. Ya didampingin sama keluarga, kita punya ayah, punya ibu. Kalau yang udah berkeluarga punya istri, silakan makan bersama. Itu nikmat namanya. Ya, buatkan waktu begitu. Ya, sewaktu-waktu silakan. Makanya kalau makan jangan sendiri-sendiri. Bininya makan duluan, lakinya ntar makan duluan. Jangan. Kalau bisa makan bersama. Kecuali kalau memang suaminya ya belum pulang-pulang juga, ada. Ya, Neng. Abang pulangnya siang. Kalau Neng mau makan aja duluan dah. Tuh begitu. Kadang-kadang istri kan begitu. Nungguin suaminya. Ya, sampai jam 3 belum makan. Ya, suaminya udah makan di jalan. Wah, bener-bener nih suami. Ya. Cerita lagi. Ya Allah Neng, tadi sudah makan mas sate. Ya, cerita doang. Dibawain mah kagak tuh bininya.
Kata bininya, ya bang, saya menungguin abang pengen makan bareng-bareng. Tuh, cerita doang dah. Ya, tadi enak banget makan sate, ya, sama rendang, sama sop janda lagi. Ya, masya Allah ceritanya begitu. Ya, jangan, nggak boleh. Ya, kalau kita udah punya bini, ya begitu. Coba bini kita kadang-kadang nungguin. Udah jam 1, ya belum juga pulang, ya dia biasa makan bersama, nggak enak tuh seorang istri kadang-kadang begitu, nunggu ntar sampai suaminya ya itu pulang. Nah kalau memang suami saat itu nggak mau atau nggak bisa makan bersama, WA aja, WA kasih tahu, udah makan aja dah, saya mungkin pulang agak malam nih. Tuh, loh, kalau sampai malam lah repot ya, siang kagak makan, malam kagak makan, ya jangan. Jadi ini kita buatkan waktu saat-saat kita memang butuh ya kebersamaan, makan dan minum, silakan. Ya, kita punya keluarga, punya anak, punya orang tua, punya istri, punya suami. Nah, itu silakan. Ya, buat waktu, ya, buat waktu seperti itu. Wa minha, dan diantaranya lagi isi dalam kitab Suhuf Nabi Allah Ibrahim, wa 'alal 'aqili alla yakuna tami'an ay mu'ammilan illa pisalasin. Orang yang cerdas itu tidak boleh bersifat tomak, serakah. Ya, serakah tuh nggak boleh tomak. Illa pisalasin, kecuali ada 3 yang boleh. Pertama, tazawujin lima adin. Kita harus serakah untuk punya bekal ongkos buat kehidupan nanti di akhirat. Itu boleh tuh kita hiris, tomak, serakah, pengen. Ya pengen untuk punya bekal yang banyak untuk kehidupan besok di akhirat. Jangan merasa cukup, udah cukup dah. Jangan. Jadi kita tuh harus banyak bawa bekal untuk kehidupan. Ma'ad itu artinya kehidupan nanti. Ya, itu namanya ma'ad. Ya, untuk kehidupan di akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekallah kalian, maka sesungguhnya bekal yang terbaik itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh begitu. Jadi takwa. Ya, jadi kita jangan merasa puas. Ya, jangan merasa udah cukup. Karena perjalanan kita menuju akhirat jauh, butuh bekal yang banyak. Butuh bekal yang banyak. Jangan sampai kita muplis, pailit. Artinya pailit itu bangkrut. Jangan sampai kita bangkrut nanti di akhirat. Kehabisan. Kita bangkrut di dunia aja udah gak enak. Walaupun banyak nanti yang membantu. Kita kalau bangkrut di dunia, punya saudara dibantu sama saudara. Punya teman dibantu sama teman. Punya orang tua, punya anak dibantu. Ya, itu masih kagak enak bangkrut di dunia. Apalagi bangkrut di akhirat, di mana kita di sana nggak ada yang bantu. Nafsi masing-masing bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Orang tua kagak kenal sama anaknya, anaknya tidak kenal dengan orang tuanya, istri tidak kenal dengan suami, suami tidak kenal dengan istri, adik nggak kenal dengan kakak, kakak nggak kenal dengan adik. Tuh begitu. Nanti di padang mahsyar sendiri-sendiri. Nah kalau udah sama-sama masuk surga, baru ketemu lagi. Kalau di padang mahsyar walaupun dikenal tuh, wah itu istri saya, nggak bisa ngomong, nggak bisa. Nah itu suami saya, nggak bisa menegur, karena mereka saling saling bertanggung jawab terhadap dirinya masing-masing. Begitu. Ya, jangan kita bilang, udah nanti ya yang bersodakoh, yang ibadah, udah bini gua aja. Ya bininya doang ntar yang selamat. Lah kita ibadah nggak mau, udah bini gua udah ibadah, tuh sholat, ya bini udah sholat, dia nggak sholat dirinya. Ya nanti di sana nggak bisa begitu. Harus bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri-sendiri. Tuh begitu. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Begitu, saudara.
Ya, nah makanya kita harus ada keinginan terus untuk tazawud lima'ad, berbekal untuk ya hari esok. Ya, karena bekal ini penting sekali. Karena perjalanan menuju akhirat sangat jauh. Wa marommatin lima asin, dan juga boleh kita punya bekal untuk kehidupan kita di dunia. Kan kita nih ma'ash hidup di dunia, ada nggak bekal? Ada persiapan kita. Ya, jangan sampai kita ngemis minta-minta. Nah, supaya kita nggak ngemis, nggak minta-minta, makanya kita perlu apa? Ada bekal kita buat hidup. Apalagi kita punya keluarga, punya anak, punya istri yang harus kita berikan nafkah. Nah, itu kita juga perlu untuk mencari ya ma'isyah namanya. Buat kehidupan kita. Ya, seperti itu. Terus walazzatin fi ghairi muharramin, dan juga perlu kita merasakan nikmat kelezatan pada hal-hal yang bukan diharamkan. Jangan makan tiap hari sama garam mulu, jangan. Ya. Kecap sama garam. Ya. Jangan. Boleh makannya enak, boleh. Hari ini makan sama deng-deng, boleh. Ya. Besok makan sama apa lagi? Sama ayam enggak enak makan sama ayam. Iya. Kotor makan sama ayam. Iya. Nah, begitu. Makan sama kambing aja kagak enak ya? Ya. Sate kambing nah enak. Kalau kata Ustaz saya mau makan sama kambing, enggak enak makan sama kambing. Ya. Makan sama ayam aja ogah saya ya. Nah, begitu. Jadi artinya kita jangan pelit sama keluarga, tawassu' alal iyal. Itu diperintahkan untuk memperluas ya rezeki sama keluarga. Jangan sama bini pelit banget, yang punya bini ya nggak boleh pelit sama bini. Yang belum punya ya baru sama pacar dikasih apa aja. Ya punya pacar ini dikasih. Udah punya bini pelit bener sama bini. Jangan, nggak boleh. Ya. Begitu juga seorang istri ya itu harus sayang juga sama suami. Nah seperti itu. Ya, jadi kita merasakan kenikmatan yang Allah kasih berupa ya apa tuh? Ya rezeki untuk ya kita nikmati bersama. Boleh tuh selama tidak itu diharamkan. Ya, begitu. Ya, jadi nggak boleh kita ya pelit sama keluarga. Boros juga nggak boleh. Ya, boros juga nggak boleh. Wala taj'al fi apa? Wala taj'al unukuka, tuh jangan kamu jadikan tangan kamu itu terbelenggu. Wala tabsudha, ya, dan jangan kamu ya terlalu boros. Jadi terlalu boros nggak boleh, terlalu bakhil pelit juga nggak boleh sama keluarga. Tetapi khairul umuri apa? Ausatuha, yang biasa aja. Kalau tiap hari bini dikasih makan sama tempe mulu tiap hari. Tempe tahu, oncom. Itu mulu. Jangan. Ya. Saat-saat ada yang lainnya. Dibagi. Nah begitu. Jadi terlalu pelit nggak boleh, terlalu boros nggak boleh. Terlalu boros bagaimana bini dikasih? Neng, ini 5 juta habisin hari ini juga. Wow, boros bener. Besok dikasih lagi, ini 5 juta habisin hari ini juga. Ya jangan terlalu boros, nggak bagus juga. Jadi sesuaikan. Ya, itu dalam agama pandangannya khairul umuri ausatuha. Jadi yang paling bagus tuh ya pertengahan dah. Terlalu ya mewah jangan, terlalu pelit juga jangan. Ya. Nah ini diajarkan ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minha, dan diantara isi kitab ya suhuf Nabi Allah Ibrahim apalagi? Wa 'alal akili, dan kewajiban bagi orang yang cerdas ayyakuna basiran bi zamanihi, hendaklah dia itu basiran bi zamani, waspada ya dengan zamannya. Mukbilan ala sya'ni, dia mesti tampil ya di tempatnya. Hafizan li lisanihi, dia jaga lidahnya. Tuh begitu. Jadi kita ini harus selalu basiran bi zamani, waspada dengan kondisi zaman sekarang ini.
Ya, makanya zaman sekarang sama zaman yang mungkin ya dulu orang-orang tua kita ya kecil beda. Makanya orang tua kita suruh mengajarkan anak ya alimu awladakum fi zamanin ghairi zamanikum gitu. Ajarkan nih anak-anak kita ya dengan ilmu-ilmu yang memang mungkin tidak sama seperti dulu orang-orang tua kita diajarkan. Nah, begitu. Jadi makanya kita harus tahu situasi dan kondisi waktu saat ini. Ya, itu begitu. Itu namanya orang yang cerdas. Dia bisa mengetahui ya kondisi zaman. Dia selalu tampil ya, dijaga lidahnya. Wa mana adda kalamahu min amalihi qala kalamu, dan siapa-siapa yang benar-benar memperhitungkan omongannya daripada amalnya, maka nanti kalamnya sedikit. Illa bima yaknihi, kecuali dia bicara terhadap sesuatu yang penting-penting saja. Ini lafaz yakni ini bifathi awalihi, dipatahkan awalnya yakni min babi roma ay mayata'allaku inayatuhu bihi, sesuatu yang dianggap penting saja. Kama qala Ibnu Hajarin, sebagaimana dikemukakan oleh Imam Ibnu Hajar fi Fathil Mubin, dalam kitabnya Fathul Mubin. Jadi kalau kita bicara, tolong bicara yang kira-kira perlu, yang kira-kira ada artinya, ada manfaatnya. Kalau isi bicara itu menyakitkan, lebih bagus nggak usah bicara. Kan Nabi udah ngajarkan, ya man kana yu'minu billahi ya falyakul khairan au liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa-siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan au liyasmut, maka hendaklah dia berkata-kata dengan kata-kata yang baik. Kalau enggak, lebih bagus diam. Tuh. Jadi makanya banyak kerja, sedikit bicara. Jangan ada orang ngomong mulu, kerja kagak. Jangan. Jadi ngomong sekedarnya aja. Yang baik silahkan diomongin. Kalau enggak baik, lebih bagus diam. Jangan sampai omongan kita itu bisa menyakitkan orang lain. Ya, itu begitu. Makanya lidah ini termasuk yang paling tajam. Ada pertanyaan, Imam Al-Ghazali nanya, kira-kira apa yang paling tajam dalam hidup dan kehidupan kita? Ya, santrinya jawab, pisau, itu paling tajam. Pedang, itu ada sesuatu yang paling tajam. Tapi kata Imam Al-Ghazali, bukan itu yang saya maksud. Yang paling tajam dalam hidup dan kehidupan ini, al-lisan, lidah. Sebab lidah itu kalau bicara itu bisa nanti melukai hati. Kalau udah dapat melukai hati, susah sembuhnya. Tapi kalau pisau itu melukai anggota tubuh, cepat sembuhnya. Ya, kalau kita terpotong, bisa obatnya cepat. Tapi kalau hati yang terluka, repot udah. Sakitnya di sini. Ya, nah begitu. Ya, jadi kata Imam Al-Ghazali, yang paling tajam itu lidah. Makanya jaga tuh lidah. Ya, disinilah makanya Rasulullah bilang, siapa-siapa yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, hendaklah dia mengucapkan kata-kata yang baik, atau ya kalau enggak mengucapkan kata-kata yang baik, lebih bagus dia berdiam. Udah diam aja. Makanya pakai masker aja udah. Iya, kalau pakai masker kan itu jaga ngomong juga. Ya, makanya bagus juga nih masker nih. Iya, bagus. Fungsinya apa? Supaya kita kagak banyak ngomong. Ya, begitu. Ya, jadi kita kurangin bicara. Kalau mau bicara yang baik-baik aja, yang baik-baik saja. Ya. Wa fi nuskhatin, di dalam naskah yang lain, wa man hasiba kalamuhu badalun wa man adda kalamuhu. Nah, begitu. Wal makna wahidun, maknanya sama. Li anna hasaba yahsubu, ya man hasaba kalamuhu hasaba yahsubu iza kana min babi nasara yansuru wa huwa bi makna adda, sama aja. Ya, jadi man hasaba kalamuhu itu sama dengan man adda kalamuhu. Wa masdaruhu, bermula masdarnya hasaba yahsubu, masdarnya hisbah bi kasril ha'i,
wa husbana biddommi. Ya, jadi masdarnya dua, hisbatan sama husbanan. Hasaba yah apa? Ya, hasaba yahsubu hisbatan wa husbanan. Wa huwa yata'adda, yaitu dia muta'addi ila maf'ulin wahidin, kepada satu maf'ul. Wa amma hasiba allazi bi makna dhanna fa huwa min babi ta'iba bi kasri ainil fi'li fil madi. Jadi hasiba yahsabu berarti wa fathil fil mudhari'i fi lughati yami'il arab, pada logatnya semua orang Arab, illa bani Kinanah, kecuali logatnya bani Kinanah. Fa innahum yaksiruna, maka bani Kinanah mengkasrokannya ainal mudhari'i, ain mudhari'nya, maka kasri ainil fi'li bersama mengkasrokan ain fi'ilnya fil madi. Jadi hasiba yahsibu tuh kalau bani Kinanah. Ya, kalau yang tadi hasiba yahsabu ala ghairi qiyasin, itu namanya hasiba yahsibu, tidak sesuai dengan qiyas. Wa masdaruhu hisbanan, sementara masdarnya hisbanan bikasril ha'i, dikasrokan haknya. Wa huwa yata'adda ila maf'ulaini, itu dia muta'addinya kepada dua maf'ul. Li'annahu min af'alil qulubi, karena dia itu termasuk apa? Min af'alil qulub. Ya, dia termasuk min af'alil qulub. Nah, sampai situ tadi ya. Ya, sekarang nanti baru wa qalluhu wasa'atun yuhasibu fiha nafsah. Ya, sampai situ tandain. Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan ya malam hari ini ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.